Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam perenungan Mari Bersaat Teduh untuk tanggal 20 Juni. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, mengawali hari ini kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya sebagai kesaksian hidup beriman kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita bersama untuk pagi hari ini Senin 20 Juni tahun 2022 terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan, mulai dari hari kemarin sampai hari Sabtu nanti, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di penjara. Dan berbeda dari surat-surat Paulus yang lain, surat ini tidak ditujukan kepada satu jemaat tertentu. Misalnya seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, atau di Galatia, atau di Korintus, dan lain-lain. Dan dapat dikatakan bahwa surat Efesus ini sebagai surat edaran. Surat Efesus ini dimulai dari rencana Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melalui kasih dan kedaulatan Allah untuk menyelamatkan umat-Nya, yaitu kita manusia. Manusia yang dalam keberdosaannya tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi keselamatan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Kita dapat melihat pada ayat-ayat bacaan kemarin malam atau hari Minggu malam, yaitu dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kemudian orang-orang yang sudah diselamatkan itu Allah satukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, atau yang seringkali kita dengar gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus. Dan yang menjadi kepala dari tubuh itu adalah Kristus sendiri. Itu berarti bahwa sumber kehidupan itu ada pada Kristus. Dan sebagai tubuh, maka tubuh itu tidak dapat bergerak tanpa kepala. Sebab apa? Sebab di kepala ada otak yang memegang kendali dan menggerakkan organ-organ tubuh yang lain. Jadi ketika Kristus menjadi kepala dalam jemaat, maka segala sesuatu itu akan digerakkan oleh Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang telah Allah buat bagi kita manusia menjadikan kita sebagai milik-Nya. Kita ada di dalam Kristus dan dikatakan kita menjadi
anak-anaknya, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita membacanya itu ada di dalam ayatnya yang kelima. Dalam kasih itu Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, kerelaan kehendak Tuhan. Ini juga merupakan tindakan kerelaan Allah. Ini juga merupakan inisiatif daripada Allah. Allah yang menjadikan kita sebagai miliknya, sebagai anak-anaknya. Diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah adalah dampak dari keputusan Allah memilih kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak ada hak yang harus kita terima, tetapi juga ada kewajiban yang harus kita lakukan. Seringkali dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita terkadang hanya menuntut hak, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Pernyataan Paulus ini merupakan adaptasi dari hukum Romawi saat itu yang menetapkan bahwa anak yang diadopsi, anak yang diangkat juga harus memiliki dan menikmati hak yang sama dengan anak kandung. Jadi umat yang diangkat menjadi anak-anak Allah juga mempunyai hak yang sama dengan yang lain. Pertanyaan buat kita adalah, siapa saja anak-anak Allah itu? Paulus menegaskan bahwa anak-anak Allah tidak hanya terdiri dari etnis atau orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Hal itu jelas dari kata yang dipakai di dalam pembacaan kita tadi. Ada dua kata, yaitu ada kata kami dan juga ada kata kamu. Di ayat yang ke-11 dikatakan kami, dan di ayat yang ke-12 dikatakan dan kamu juga. Sehingga itu berarti bahwa baik orang-orang dari latar belakang Yahudi yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus maupun non-Yahudi yang juga kemudian menjadi percaya kepada Kristus, semuanya memiliki dasar yang sama. Dasar itu adalah Yesus Kristus. Mereka adalah juga sama-sama berada di dalam Kristus. Oleh karena itu mereka juga memiliki warisan yang sama dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang satu itu sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipilih menjadi kudus sebagai anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya. Karena manusia itu menjadi anak-anak Allah bukan karena kelayakannya, tetapi karena Allah yang punya kedaulatan dan Allah yang memberikan berkat rohani. Paulus menekankan betapa luar biasanya pemilihan Allah itu. Kita yang tidak layak dijadikan layak oleh Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menebus kita dengan darahnya dan menganugerahkan kepada kita pengampunan dosa, sehingga kita diselamatkan dan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Pemilihan Allah ini bukan karena kita layak. Pemilihan Allah ini bukan karena kita baik. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Dan sebagai orang yang dipilih dan diselamatkan, kita memperoleh warisan, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Kita merespons anugerah Allah itu dengan puji-pujian kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya bagi kita yang telah menerima anugerah Allah itu, apa yang harus
kita lakukan. Ketika kita telah mendapat hak kita sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita? Yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita adalah yang pertama, kita harus hidup kudus dan tanpa celah. Kita dapat melihatnya di dalam ayatnya yang keempat, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam hal ini berarti kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar kita dan memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh karena karya Roh Kudus. Yang kedua, kita bergandengan tangan dengan seluruh umat percaya. Kita membawa kasih Kristus yang telah kita terima dan kita alami kepada orang-orang yang belum mengenal kasih-Nya, agar mereka juga dapat dipersatukan dalam karya penebusan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita pancarkan kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memiliki kita secara utuh dan penuh melalui sikap hidup kita, sehingga dunia dapat melihat tanda bahwa kita adalah sah milik Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau tebus, dan Engkau jadikan sebagai milik-Mu. Tolonglah kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjalankan hidup kudus tanpa celah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi berarti.